dahsyat. Citra ayahanda dapat, citra anak dapat juga. Hero nih kan, demi bangsa dan negara. Pas PDI marah-marah, dasar Gibran nih nggak tahu diri gitu. Gue demi bangsa dan negara loh nih. Ini canggih nih, plot kita nih ngomongin drama-drama begini aja, karena itu bisa terjadi. Boleh saya katakan putusan ini mengandung satu cacat hukum yang serius. Putusan ini bahkan mengandung satu penyelundupan hukum. Ya. Nah, menurut saya ada ketidakkonsistenan dalam konsep kekuasaan kehakiman, putusan peradilan, putusan hakim yang tidak konsisten, terutama dalam ilmu tafsir konstitusi. Putusan hakim yang tidak konsisten sudah bisa dipastikan terdapat kepentingan politik di dalamnya. Dan saatnya, terkhususnya melalui Universitas Trisakti dan melalui saya tegaskan dalam waktu dekat bakal ada gerakan mahasiswa terkhususnya di DKI Jakarta selaku pusat. Dan jangan lupa Pak, ada kelompok kanan yang sedang marah juga. Bapak penuh tercederai oleh kelompok kanan yang memenuhi Monas. Kita bisa ajak untuk rekonsiliasi, kita bisa ajak untuk turun ke jalan. Dan memang sebagai hukum alam, kekuasaan yang terlalu berlebih akan selalu dilawan. Founder dari Kedai Kopi, beliau juga seorang pengamat komunikasi politik. Nanti kita akan berbicara banyak dengan beliau bagaimana gestur-gestur para elit hari ini, terutama pasca putusan MK kemarin sore. Lalu kemudian di sisi kiri Hendri Satrio ada Profesor Yusril Iza Mahendra. Selamat pagi Prof. Sehat Prof ya? Alhamdulillah. Beliau di sini posisinya sebagai ahli tata negara, tapi bukan tidak mungkin kita juga akan bertanya karena beliau juga terlibat aktif dan praktis dalam proses politik 2024 kali ini. Lalu kemudian di sebelah kiri atau di tengah-tengah kita ada Bung Ferry Amsari, peneliti dari Pusdaham Universitas Andalas. Selamat pagi, udah. Nanti kita juga akan bertanya-tanya kepada beliau. Kenapa saya bilang kita? Karena bukan hanya saya yang bertanya, tapi juga kawan-kawan nanti kita berikan ruang untuk bertanya. Lalu kemudian di sebelah kiri Bung Ferry ada Mas Lamdahur Pamungkas ya, merupakan Wakil Presiden Mahasiswa Universitas Trisakti. Kita undangnya Wakil Presiden dan usianya masih muda, cocok terhadap calon Wakil Presiden yang mungkin saja akan di running, kira-kira begitu. Lalu kemudian selanjutnya yang terakhir ada Mas Afik Noval, Sekjen SEMA dari Universitas Madinah. SEMA berarti Senat Mahasiswa Serikat, bukan pekerja ya, mahasiswa ya. Nanti kalau sudah graduation jadi serikat pekerja, karena sekarang masih mahasiswa. Terima kasih. Ini adalah line up narasumber kami di OTW 2024 episode kali ini. Kita akan mengangkat tema menakar Pilpres pasca putusan Mahkamah K-nya itu konstitusi kan ya? Konstitusi, masih konstitusi. Oke. Ini kan teman-teman Kedai Kopi memberikan judul menakar Pilpres pasca keputusan MK. Ini sebenarnya menarik kan. Kenapa saya katakan menarik? Karena ada minimal ada dua catatan. Yang pertama adalah bagaimana pergerakan kontestasi Capres-Cawapres pasca keputusan MK, dan kemudian yang kedua kita bicara tentang tokoh-tokoh yang akan terlibat gitu ya. Anies Muhaimin hampir pasti akan mendaftarkan diri sebagai kontestan Pilpres 2024. Kalau teman-teman sudah lihat surat yang beredar itu kan jam 8 pagi atau jam 9 pagi itu sudah akan mendaftar. Itu sih saya setuju lah, sepakat lah. Daripada diganggu-ganggu terus ya, kalau bisa loket buka jam 9, jam 7 tuh Anies Muhaimin sudah ada di depan loket tuh, supaya begitu buka langsung set. Jadi tidak ada lagi ruang untuk diganggu-ganggu, dan tolong dokumen itu juga dijaga, karena percuma kalau jam 7 sudah ada tapi dokumen hilang tiba-tiba kan. Nah, ini penting nih.
Nah, kemudian yang kedua yang menarik ini adalah tentang Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Mas Ganjar, siapa kira-kira cawapresnya? Ibu Mega 10 tahun belakangan itu selalu memilih wakil presiden yang kalau petugas partainya jadi presiden, si wakil presiden ini tidak akan menjadi kompetitor dia di periode kedua. Maka terpilihlah Yusuf Kala, gitu ya. Kemudian yang kedua adalah Kiai Haji Ma'ruf Amin. Nah, di hari-hari ini maka banyak kemudian prediksi-prediksi kira-kira siapa yang mewakili Mas Ganjar Pranowo. Kalau saya ambil premis yang tadi, maka perlu juga kita memunculkan nama Kiai Haji Ma'ruf Amin lagi tuh sebagai calon presidennya, wakil presidennya Mas Ganjar. Batas usia belum diputuskan ya? Belum putus, dan secara usia masih boleh. Terus kemudian dia baru sekali, baru 1 putaran, jadi boleh tuh. Itu kita sebut kuda hitam, nggak apa-apa lah. Kiai Haji Ma'ruf Amin, karena menurut saya kalau mau menandingi ke NU-annya Muhaimin Iskandar, dari sisi pejabat siapa yang lebih NU dari Kiai Haji Ma'ruf Amin? Mahfud MD. Mahfud MD sama Ma'ruf Amin, gue rasa kekuatan Ma'ruf Amin minimal ya senior. Terus kemudian kuda hitam kedua tuh saya harus sebut Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono. Jangan salah sebut Basuki, bahaya. Basuki Hadi Mulyono ini berkali-kali tampil menarik perhatian, lucu juga, pemain drum juga, walaupun fotografer. Jadi di mana-mana ada. Jadi cukup menarik perhatian publik. Nah, walaupun yang sudah berada di tatanan itu kan ada nama Khofifah Indar Parawansa, kemudian ada Sandiaga Salahuddin Uno, ada Andika Perkasa, dan nama yang selama ini digadang-gadang sebagai wakilnya Prabowo yang mungkin juga jadi wakilnya Ganjar, hasil dari Mahkamah Konstitusi kemarin, Gibran Rakabuming Raka. Kemana Gibran akan berlabuh? Apakah ke Ganjar atau Pak Prabowo kan nanti. Tapi memang dia anggotanya adalah anggotanya PDI Perjuangan. Dan saya sampai hari ini yakin Pak Jokowi tidak akan berpaling dari Ibu Mega dan PDI Perjuangan. Menurut saya. Ini statement main aman atau gimana? Enggak, ini statement awal, bukan main aman. Kenapa saya katakan demikian? Karena kalau kemudian Gibran maju mendampingi Ganjar Pranowo, itu gesekan polemiknya relatif nggak ada tuh. Gitu. Kalau misalnya ini saya lompat dikit misalnya ke Pak Prabowo, justru akan ada drama-drama lanjutan. Misalnya bisa aja bilang begini nih kan, Pak Jokowi ini kan dewanya pencitraan kan. Saya nggak mengizinkan Mas Gibran maju ke cawapres mendampingi Pak Prabowo. Nah itu kan bisa begitu. Profesional udah bisa ketawa tuh kan. Karena dewa pencitraan bisa begitu kan, kaget orang-orang semua kan. Wah, dahsyat Pak Jokowi, menjunjung tinggi nih citra dan aturan partai. Beberapa jam kemudian Gibran yang muncul gitu. Saya sudah bertemu ayahanda. Saya mengetahui ayahanda tidak merestui, tapi mohon maaf ayahanda, ini rakyat menghendaki. Dan demi bangsa dan negara, mohon diizinkan, direstui, diridoi, karena saya maju demi kepentingan bangsa dan negara. Dahsyat. Citra ayahanda dapat, citra anak dapat juga. Hero nih kan demi bangsa dan negara. Pas PDI marah-marah, dasar Gibran nih nggak tahu diri gitu. Gua demi bangsa dan negara loh nih. Ini canggih nih, terus nih kita nih ngomongin drama-drama begini aja, karena itu bisa terjadi. Tapi kalau feeling saya kok kemungkinan Ibu Mega akan mengambil dari NU. Kalau dari kebutuhannya Mas Ganjar Pranowo, sebetulnya harusnya dia cari cawapres yang bisa memperkuat suara dia di Jawa Barat. Nah, kalau dari nama-nama yang disebutkan tadi tidak terlalu kuat Jawa Barat juga tuh. Ridwan Kamil pernah muncul tapi terus karena mulutnya ya, terus gagal jadi calon. Jadi bisa jadi itu nama Khofifah yang juga diperbutkan di Prabowo Subianto untuk memperkuat Jawa Timur. Lagi-lagi yang dilihat adalah
bagaimana mengalahkan Anies Muhaimin, atau nama-nama lain yang sudah kita sebutkan tadi, Andika Perkasa dan lain-lain. Tapi kalau kita berkaca di 2019 lalu, mungkin Ganjar Pranowo ini akan mendaftarkan diri bersama pasangannya tanggal 23 Oktober. Terakhir 25. Kan kemarin gitu. H-2 PDI, H-1 Pak Prabowo sama Sandi kan. Saya ngeliat yang kemarin aja lah. Walaupun misalnya mau diumumkan dalam waktu dekat ya silakan aja. Tapi kelihatannya akan mengambil NU deh. Dari yang nama-nama yang tadi. Itu Ganjar kan? Ganjar. Kita sekarang nanya, kalau kandidat-kandidatnya Pak Prabowo. Pak Prabowo Subianto ini kan sudah ngomong nih dia kriteria kandidatnya berdasarkan 4 asal daerah, ya kan? Dari luar Jawa, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah. Nah, ini saya sudah pernah bilang nih ke teman-teman media, dengan segala hormat dari tokoh Jawa Barat, karena Pak Prabowo sudah kuat di Jawa Barat, kalau dia pilih lagi tokoh dari Jawa Barat itu nggak nambah elektoral tuh di daerah lain. Nah sementara di Jawa Barat itu kalau di kubu Pak Prabowo kan ada nama Ridwan Kamil, ada nama Susi Pujiastuti yang berkali-kali dikunjungi oleh Pak Prabowo. Tapi kalau saya pakai premis tadi, menurut saya jauh diambil dari Jawa Barat. Masih mungkin misalnya Ibu Susi jadi ketua tim pemenangan misalnya, bisa jadi begitu. Karena untuk ambil suara perempuan dan lain-lain. Nah, berarti sisanya tinggal Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Luar Jawa, Jawa Tengah, Jawa Timur. Jawa Timur itu yang lahir dari Jawa Timur itu Khofifah Indar Parawansa, Erlangga Hartarto, Mahfud MD. Ya. Ada Yeni Wahid. Yeni Wahid itu lahir dari mana ya? Ya itu kita masukin Jawa Timur lah misalnya ya. darah Gus Dur. Ya. Nah itu kan yang diperbutkan kan Khofifah ini karena dia gubernur Jawa Timur dan lain-lain gitu kan. Tapi ada juga nama Erlangga Hartarto yang punya masa Golkar gede. Ya, benar. Gitu. Itu benar nggak katanya mau pindah Mas Gibran ke Golkar tuh? Katanya lampu kuning buat Mas Gibran. Lampu kuning gitu ya. Ada lampu kuning itu artinya hati-hati kan? Ya. Dah. Anggaplah itu Jawa Timur. Kemudian luar Jawa. Ini bukan karena ada sebelahnya. Saya punya tebakan, saya punya prediksi. Enggak, maksud saya luar Jawa cuma ada Satu. Pak Yusril. Cuma ada Prof Yusril. Kita kasih aplaus dulu dong buat Prof Yusril. Jangan, ntar disangkanya Ini yang satu. buat Prof Yusril. Enggak, tapi emang kalau dibilang luar Jawa, maka kalau kita lihat ada Prof Yusril. Banyak yang bilang enggak, Bang Isat, Erick Thohir itu lahirnya Jakarta, Bos. Walaupun keluarganya banyak di Lampung. Ya, benar. Tapi kalau kita ambil kota kelahiran, Prof Yusril aja. Jadi kalau kemudian kita kerucutkan dari 4 kriteria itu, kan Jawa Barat enggak ya? Jawa Timur ada Khofifah, kemudian ada Prof Yusril. Nah Jawa Tengah yang ada cuma Mas Gibran. Tapi tadi itu kan ada drama-drama tuh Mas Gibran. Bisa jadi juga sudah diambil PDI Perjuangan. Ini gini ya, ini agak nyimpang dikit ya. Kenapa sih kok kemudian terlihat PDI Perjuangan, Pak Jokowi itu terlihat kadang-kadang berkuda, kadang-kadang ngelus-ngelus banteng gitu ya. Karena menurut saya gini ya, ini walaupun isu ya, tapi kan belum pernah dibantah ya. Karena Pak Jokowi itu belum ditawari sebuah posisi pasca dia tidak lagi menjabat sebagai presiden oleh PDI Perjuangan. Saya sih belum pernah pensiun ya, tapi kalau saya ngelihat bapak saya, ibu saya pensiun tuh, yang dipikirin tuh abis itu gue jadi apa ya? Selain gitu kan? selain apa merawat burung. Ah itu kan dia mikir gue jadi apa nih? Setelah saya tidak jadi, kok saya nggak ditawar-tawarin, sementara isunya kan sudah ditawari kunci oleh Gerindra sebagai ketua Dewan Pembina, bahkan katanya ketua umum gitu ya, luar biasa. Terus sama di Golkar juga sudah ditawari kunci. Makanya menurut prediksi saya, Tapi sudah punya kunci juga apa tuh? di PSI. Oh iya, Udah punya kunci. masa aja mau mengkudeta anaknya? Kan Anda ini. Demokrat aja majelis tinggi. Oh iya. Nah, Nanti dia juga punya PSI, Majelis Tinggi. sekarang Pak. Oh sekarang ya nanti. Tapi menurut saya kalau nanti Ibu Mega ketemu Pak Jokowi lagi kemudian meyakinkan bahwa Pak Jokowi bersama saya aja di PDI Perjuangan, misalnya jadi
anggota Dewan Pembina atau Ketua DPP. wakil ketua Dewan Pembina gitu ya, atau misalnya ketua harian, kan ketua umumnya Bu Mega, ketua harian gitu. Belum pernah ada di PDIP. Belum pernah ada, ya, wah khusus Pak Jokowi ini. Mungkin kemudian dia langsung tuh ajak. Oke, saya dari dulu kalau Pak Jokowi kan saya dari dulu ada PDI Perjuangan, maka saya akan terus di PDI Perjuangan. Itu plot twist tuh buat Pak Prabowo tuh. Waduh, Pak Jokowinya, waduh. PHP terjadi. Terus gimana nih? Tapi Pak Jokowi bisa begitu bos, karena menurut saya Pak Jokowi ini politiknya jenius, gabungan antara supir bajai dengan mak-mak sen kiri tapi belok kanan, Nggak kebaca. nggak kebaca. Jadi bisa aja di selama ini Prabowo berkuda bareng, tiba-tiba terakhir, aduh saya ini PDI Perjuangan Pak Prabowo. Jadi saya sebenarnya PDI Perjuangan. Yang paling bingung siapa? Muni sama Noel. Maksudnya, apa namanya? Nama aslinya Budi Ari. Budi Ari Projo Ari dan sama Noel Jakmania. Ebenezer. Nah, ini gimana? Saya sudah pindah nih. Prof Yusril bilang pasti Pak Prabowo, tenang Pak Prabowo, Yusril tetap bersama Anda. Makanya tiket dong Prabowo, tiket. Nah, kalau disimak, ini baru pendapat pribadi Bro, mungkin nanti secara ilmiah perlu didalami ya. Saya baru bacakan putusan ini dari kemarin ya, nggak pagi tadi. Ada hal yang menarik, bahwa putusan ini tidak mayoritas mutlak ya. Ada 5 orang dengan 2 menyatakan concurring. Concurring itu alasan yang berbeda, kurang lebih kalau mau ke Senen kita tujuannya di Senen tapi jalan kita beda-beda gitu ya. Nah, ada 3 yang mengatakan bahwa seluruh elected official bisa menjadi calon presiden dan calon wakil presiden meskipun berusia di bawah 40 tahun. 3 orang. 2 orang lain mengatakan tidak semua elected official dapat dijadikan ya calon presiden dan calon wakil presiden jika dia berusia di bawah 40 tahun. Kata 2 orang ini harus orang yang berpengalaman menjadi gubernur. Kenapa gubernur? Karena gubernur adalah wakil pemerintah pusat di daerah. Karena dia punya pengalaman, bolehlah dia menjadi calon presiden dan calon wakil presiden. Jadi ada komposisi 3-2 yang menurut saya ini bukan pendapat mayoritas. Artinya yang mayoritas adalah ada 5 orang hakim yang memperbolehkan orang yang pernah atau sedang menjadi gubernur untuk menjadi calon presiden dan calon wakil presiden. Di bawah itu tidak boleh. Coba dibaca putusan itu baik-baik. Kalau ditanya kenapa yang concurring tidak dissenting saja, pendapat berbeda. Nah, di sini misterinya kasus ini. Konon kabarnya, ini tidak bisa dikutip secara ilmiah. Konon kabarnya, memang ini awalnya dissenting, lalu dipaksakan menjadi concurring. Jadi ini concurring itu dia punya tujuan yang sama, memperbolehkan ya yang usianya di bawah 40 tahun masih bisa mencalonkan sepanjang dia punya pengalaman kepala daerah. Jenisnya beda. 3 bilang seluruh elected official, yang 2 cuma bilang hanya gubernur. Jadi yang mayoritas kalau mau digambarkan, Prof Saldi kan buat diagram Venn kan, kalau mau digambarkan hanya mayoritas 5 orang ini kepada orang yang pernah atau sedang menjadi gubernur untuk mencalonkan. Wali kota dan bupati tidak bisa. Kalau dibaca putusan concurringnya ya, dissenting kita tidak boleh anggap sebagai pendapat mutlak atau mayoritas hakim, pendapat mayoritas hakim. Jadi menarik putusan ini menurut saya belum selesai. Nah, sekarang pertanyaan besarnya terletak pada PDIP. Dan mungkin juga kepada Pro Yusril yang bisa bicara pada PDIP. Apakah PDIP akan mengambil sikap terhadap putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 ini? Apa sikapnya menurut saya? Sikapnya sederhana, bahwa
yang dimaksud di dalam putusan itu bukan wali kota dan bupati, hanya untuk gubernur atau yang pernah menjadi gubernur. Dan kalau KPU datang ke Komisi 2 meminta pendapat, saran, masukan, ya, maka PKPU itu hanya memperbolehkan orang yang pernah atau sedang menjadi gubernur untuk dapat mencalonkan diri menjadi calon presiden atau calon wakil presiden jika dia berusia di bawah 40 tahun. Nah, sejauh ini PDIP, Prof, menurut saya tidak tegas-tegas betul. Ke Budiman Sujatmiko tegas, ke Gibran dan ke Kaisang tidak tegas. Kaisang bukan kader. Apalagi ke Jokowi. Kalau Kaisang bukan kader kan? Ya harusnya diberhentikan kalau sudah ada tanda baru dia masuk partai lain. Kan biasanya PDIP gitu, ngegas dulu kan, penting. Nah, di titik ini saya tidak melihat nuansa itu, ketegasan PDIP di dalam menegakkan ADART dan prinsip-prinsip kepartaian. Nah, bagi saya ini menarik untuk ditindaklanjuti, teman-teman. Ini sesuatu yang perlu kita telaah baik-baik, selain juga memperhatikan relasi unik. Ini unik ya, Bro. Di 3 putusan pertama, Ketua Mahkamah Konstitusi tidak ikut. Dia keluar dari memutuskan perkara. Alasannya konflik kepentingan. Ya. Tapi di putusan 90 dia kemudian terlibat. Kenapa konflik kepentingannya hilang? Padahal pihak yang menyatakan sebagai pemohon mengakui bahwa dia ini fans beratnya Gibran Rakabumi. Clear. Belum lagi bicara pemerintah adalah kakak iparnya, di bawah kakak iparnya. Nah, menurut saya ada ketidakkonsistenan dalam konsep kekuasaan kehakiman, putusan peradilan, putusan hakim yang tidak konsisten, terutama dalam ilmu tafsir konstitusi. Putusan hakim yang tidak konsisten sudah bisa dipastikan terdapat kepentingan politik di dalamnya. Jadi hakim itu tidak boleh di perkara A dia bilang X, di perkara B yang relatif sama dia bilang Y, nggak boleh. Itu dianggap pelanggaran etik. Karena misalnya Prof Yusril kalau dia menganut positivisme hukum, ya itu konsisten. Itu bisa digugat lah, Bisa dilaporkan etik, cuman Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusinya sampai hari ini kosong. KY menurut putusan MK 005 bukanlah subjek hukum yang harus diawasi KY. Jadi sudah paklen komplit bagi hakim konstitusi untuk menyimpang dari konstitusi, gitu ya. Nah, ini pertanyaan besar, bagaimana mungkin mata kita, perasaan kita, telinga kita mengabaikan pelanggaran-pelanggaran yang betul-betul terjadi di depan mata kita menuju proses penyelenggaraan pemilu. Terakhir, tidak lumrah bagi saya, ya, aturan pertandingan itu diubah menjelang pertandingan. Saya ini dulu ya tidak seperti dulu, betul-betul ngefans sepak bola. Nggak pernah terjadi dari sepak bola internasional sampai tarkam, ya. Peraturan itu begitu mau tanding mulai kita akan ada perubahan peraturan, itu pasti menimbulkan keributan. Yang mengubah wasit lagi. Yang mengubah wasit lagi. Dan itu terjadi hanya 3 hari menjelang pendaftaran pencalonan presiden. Dan tahapan sudah berlangsung lama. Menurut saya banyak nilai yang tidak fair dalam proses penyelenggaraan pemilu kita kali ini, yang kemudian dihalalkan dengan putusan peradilan yang namanya peradilan Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Keluarga. Beberapa minggu yang lalu saya bertemu dengan seorang tokoh bangsa kita ini. Beliau bilang, "Real, ini pilpres sayang anak." Saya bilang, apa yang dimaksud pilpres sayang anak ini? Nah, dia bilang pertama adalah bahwa Pak SBY calonkan AHY sayang anak. Kedua, Ibu Sinta minta kepada Pak Prabowo supaya Yeni Wahid jadi Wapres, sayang anak. Yang ketiga, ya Gibran, sayang anak lagi. Ya saya bilang ya beruntunglah orangnya pernah jadi anak presiden.
kita ini nggak pernah jadi anak presiden, jadi ya nggak dalam posisi diuntungkan. Ya, ini guyon-guyon bisa serius karena menimbulkan implikasi yang luar biasa ke bidang hukum dan politik yang terjadi, terutama dalam beberapa hari sekarang ini. Kita semua sudah cermati putusan MK kemarin, dan bagi saya tidak mudah untuk bersikap, tapi ya bukan tidak mudah ya. Bagi saya harus mempunyai satu sikap karena memang saya seorang akademisi di bidang hukum tata negara, politik juga filsafat, dan tapi di lain pihak juga terlibat secara praktis dalam proses-proses politik, khususnya proses pencalonan presiden dan wakil presiden sekarang ini. Mudah-mudahan saya tetap konsisten dengan guru-guru saya dulu. Saya belajar dari Syahrir, saya belajar dari Natsir. Seorang cendekiawan itu tidak berkhianat kepada prinsip-prinsip yang dia pegang teguh, walaupun dia terlibat dalam politik, tapi langkah-langkah dan putusan politiknya itu tetap konsisten, berdiri tegak di atas nilai-nilai akademik dan kecendekiawanan yang dia miliki. Mudah-mudahan saya akan tetap seperti itu. Banyak orang yang terkecoh, termasuk saya, termasuk juga Puan Amsari dengan putusan MK yang pertama. Saya mengatakan anggapan MK akan menjadi mahkamah keluarga tidak terbukti. Ya, dan seterusnya, MK masih tetap menjadi lembaga yang menjaga konstitusi. Tapi sampai pada putusan keempat, tiba-tiba kita semua agak terhenyang, dan itu sudah merupakan sepertinya sebuah kejutan besar dan sebuah anti klimaks terhadap 3 putusan yang ada sebelumnya. Bagi saya putusan yang terakhir ini problematik. Walaupun kalau ditanya kepada kita para yuris, yang berlaku dari sebuah putusan pengadilan itu yang mana? Kita pasti mengatakan yang berlaku itu adalah diktum putusan. Tapi tentu diktum putusan itu kan adalah muara dari pertimbangan-pertimbangan yang ada sebelumnya dan mengalir seperti air dari hulu mengalir ke muaranya. Tapi kalau kita telah dengan mendalam, putusan ini tidak mengalir dari hulu, dari hilir sampai ke muaranya. Dan boleh saya katakan putusan ini mengandung satu cacat hukum yang serius. Putusan ini bahkan mengandung satu penyelundupan hukum. Ya. Karena putusannya mengatakan mengabulkan sebagian, kemudian pasal 169 yang dimohon itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45 kecuali dimanai ya pernah menjabat atau sedang menjabat dalam jabatan yang dipilih melalui pemilihan termasuk kepala daerah. Tadi sudah disinggung sama Pak Amsari bahwa kalau kita lihat putusan ini memang bukan putusan bulat. Ada dissenting opinion, ada concurring opinion. Kalau dissenting itu memang dia tidak setuju dengan putusan. Ya. Jadi waktu saya pertama kali jadi Menteri Kehakiman itu mengintrodusir adanya dissenting opinion itu dalam putusan pengadilan. Termasuk ketika saya ikut menyusun undang-undang Mahkamah Konstitusi itu. Dissenting dia berbeda. Kalau ada putusan, kemudian ada dissenting itu ditaruh di bagian daripada putusan itu sendiri, dan nanti dilihat skornya berapa. Karena hakim MK itu 9, kalau 4 dissenting, 5 setuju dengan diktum putusan, maka diloloskan, walaupun hanya perbedaan satu. Sekarang dalam putusan nomor 90, putusan keempat MK kemarin itu, ya ada 4 hakim dissenting, ya, dan kemudian ada 2 concurring. Nah, artinya kalau dissenting seperti dikatakan oleh Pak Amsari tadi,
dissenting itu putusannya itu sama, cuman argumen putusannya itu berbeda. Ya, jadi seperti itu. Jadi beliau contohkan orang mau pergi ke Senen, tujuannya sama, tapi satu mutar jalan Salemba Raya, satu mutar jalan Senen lewat itu Patung Pak tadi. Tujuannya sampai ke Senen juga. Jadi kalau concurring opinion, ya walaupun argumennya berbeda, dianggap setuju dengan putusan. Maka putusan itu bisa jadi 5-4. Ya. 2-3 itu setuju sepenuhnya, 2 concurring artinya setuju juga, 4 dissenting. Berarti putusan kemarin 5-4. Tapi kalau kita baca argumen yang dirumuskan di dalam concurring opinion, itu bukan concurring, itu dissenting. Nah, kenapa yang dissenting dibilang concurring? Itulah yang saya katakan penyelundupan. Diselundupkan yang concurring itu menjadi dissenting sehingga putusannya menjadi 5-4. Kalau yang concurring itu benar-benar dissenting, putusan itu 6-3. 6 dissenting ya. 6 dissenting. Berarti itu ditolak oleh Mahkamah Konstitusi. Tapi sekarang pertanyaannya, putusannya seperti itu, 4 dissenting, 2 concurring, lalu diktumnya mengatakan mengabulkan sebagian. Dan putusannya yang dikabulkan itu apa? Masih tetap bunyinya itu seperti itu, berusia 40 tahun, itu dinyatakan bertentangan dengan UUD 45, kecuali dimaknai pernah menjabat atau sedang menjabat dalam jabatan yang dipilih proses pemilihan umum, termasuk kepala daerah. Nah, sedangkan tadi sudah diuraikan oleh Pak Ferry, pendapat dari Ibu Emi dan pendapat Pak Daniel Puh itu mengatakan ya dia tidak setuju semua kepala daerah. Ya, Ibu Emi membatasi hanya gubernur yang pengaturan lebih lanjutnya harus diatur oleh pembentuk undang-undang. Sedangkan Pak Puh mengatakan cukup gubernur tanpa ada penjelasan lebih lanjut harus diatur oleh pembentuk undang-undang. Jadi beda dengan putusan diktumnya. Kalau diktumnya itu tegas mengatakan, diktumnya mengatakan kepala daerah. Kepala daerah itu seperti diuraikan dalam putusan pertimbangan hukum itu, ya kita tahu, sudah sama tahu lah. Kepala daerah itu ya gubernur, bupati, wali kota, wakil gubernur, wakil bupati, wakil wali kota. Tidak termasuk kepala desa, walaupun ada yang seluruh masa kemarin. Kalau gini katanya yang sedang menjabat, kalau lurah bukan, kalau lurah PNS. Ya, kalau kepala desa kan dipilih juga oleh orang sedesa itu kan. Kalau kepala desa ini nyalon kepala desa langsung deh mencalonkan diri jadi presiden. Nah, jadi kalau pendapat Ibu Emi dan pendapat Pak Puh itu jelas hanya gubernur, tidak kepala daerah yang lain. Kepala daerah yang lain itu termasuklah bupati dan wali kota. Jadi pendapat Bu Emi dan pendapatnya Pak Puh itu bukan pendapat concurring, adalah pendapat dissenting. Jadi jelas putusan ini problematik. Itu. Nah, sekarang yang masalah kedua adalah begini. Ini saya pikir-pikir setelah ada putusan ini. Barangkali rekan saya Pak Ansari bisa ikut mikir juga. Ya. Putusan sejatinya Mahkamah Konstitusi itu kan ketika kita mengubah UUD 45 dan ketika saya ikut mendraft Undang-Undang MK, dan saya sendiri waktu itu mewakili Presiden mengajukan RUU MK itu ke DPR. Nggak ada menteri lain, saya cuma sendiri aja waktu itu. MK itu kan tegas adalah kewenangannya menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Nah, MK itu hanya sebenarnya menidakkan, ini bertentangan, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, selesai. Tapi kan dalam perkembangannya MK berkreasi, ya putusan yang
disebut dengan conditionally constitutional, dan satunya lagi itu. Jadi keputusan itu dinyatakan bertentangan kecuali dimaknai begini. Nah, biasanya selama ini kalau sudah dimaknai, ya sudah, itulah yang dijalankan. Tapi saya hari ini terpikir lain, ya. Karena kalau kita membaca undang-undang itu ada materi yang dimuat di dalam pasal, kalau bahasa zaman dulunya itu batang tubuh namanya, dan ada penjelasan. Nah, kalau MK itu mengatakan pasal ini bertentangan dengan Undang-Undang 45 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, selesai. Karena memang pasalnya yang mengandung norma. Nah, tapi kalau MK mengatakan pasal ini bertentangan dengan UUD 45 kecuali dimaknai. Kalau dimaknai, itu di mana letaknya? Di dalam pasal atau dalam penjelasan? Ini Pak, mau jujur ya. Nah, kalau dimaknai itu menurut hemat saya bukan di dalam pasal. Namanya ya makna. Di makna itu kan ditafsirkan, diartikan, bukan di dalam pasal. Ya, ada di dalam penjelasan. Artinya betul MK bilang pasal yang bertentangan dengan UUD 45 kecuali dimaknai. Jadi mesti ditaruhkan di dalam penjelasan. Problemnya adalah menurut Undang-Undang 12 tahun 2011 ya, tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, apa yang dimaksud dalam penjelasan itu hanya menjelaskan tapi tidak boleh mengandung norma. Nggak boleh. Ini kan timbul persoalan. Pasalnya nggak dirubah, tetap 40 tahun. MK bilang kecuali dimaknai. Oke, dimaknai ditaruh di mana? Di penjelasan. Tapi penjelasan yang Anda bikin kan Anda tidak membatalkan pasalnya. Berarti antara pasal dengan penjelasan sekarang terjadi pertentangan. Dan itu harus diselesaikan oleh MK sendiri. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, putusan MK ini kan harus ditindaklanjuti oleh, paling tidak oleh KPU. Kalaulah tadi dianggap putusannya itu serta-merta berlaku, oke, undang-undangnya berubah, ya kan? Kalau seperti yang selama ini, kecuali menimbulkan problematik mengenai pemaknaan tadi, undang-undangnya dirubah. Nah, undang-undangnya itu berlaku tidak serta-merta sejak diucapkan selesai, itu berubah. Bagaimana dengan peraturan KPU? Peraturan KPU tidak rontok dengan sendirinya dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Karena MK tidak menguji peraturan KPU, MK kan menguji undang-undang. Nah, dalam peraturan KPU itu masih disebutkan syarat calon presiden itu berusia 40 tahun. Mungkin anggota KPU, Pak Hasim, karena kami akan segera rubah. Ya, Anda harus segera rubah. Karena apa? Ada putusan MK bilang begini, jadi Anda harus segera, sebagai konsekuensi dari putusannya. Bukan karena Anda diperintah MK untuk rubah, enggak. Tapi ekspresis verbis undang-undang mengatakan kalau KPU itu mau membentuk peraturan, termasuk mengubah peraturan, dia harus konsultasi dengan DPR. Kalau dia tidak konsultasi dengan DPR, perubahan itu cacat prosedur, bisa dibatalkan oleh Mahkamah Agung, itu diuji formil tidak memenuhi syarat. Itu makanya belum selesai. Sekarang kapan Pak Hasyim mau datang ke DPR? DPR-nya sedang reses. Nah, apakah dalam waktu 3 hari ini Bisa dikejar. bisa manggil anggota DPR supaya tidak reses? Bisa Pak Hasyim kemudian konsultasi terus menuangkan peraturan KPU sebelum tanggal 19 dibuka pendaftaran pemilu? Ini problem. Saya ngomong ini serius. Ya, sangat serius. Esensi dari pasca reformasi adalah ruang demokrasi itu sendiri, dan entitas dari reformasi adalah mahasiswa itu sendiri. Jadi ideal rasanya ketika mahasiswa nantinya akan bergerak besar-besaran, dan jangan disalahkan ketika mahasiswa nantinya, terutama mahasiswa dari Universitas Trisakti selaku anak kandung dari reformasi, akan menggerakkan massa dalam waktu terdekat-dekatnya.
saya bisa sampaikan kepada teman-teman media, kepada bapak-bapak, dalam waktu dekat, mahasiswa sedang merencanakan aksi besar-besaran untuk menanggapi bahwasannya keadaan Indonesia saat ini adalah kedaruratan reformasi. Bagaimana tidak? Hal-hal yang kita inginkan dari pasca reformasi saat ini sedang berdiri kembali, terkhususnya dinasti politik Orba Jilid 2. Sehingga poin-poin ini yang menjadi esensi reformasi saat ini perlu diulang kembali, dan saatnya terkhususnya melalui Universitas Trisakti dan melalui saya tegaskan dalam waktu dekat bakal ada gerakan mahasiswa terkhususnya di DKI Jakarta selaku pusat untuk menanggapi isu kedaruratan ini. Tegas rasanya, sehingga kami selaku mahasiswa dari entitas Reformasi 98 menanggapi persoalan ini. Karena ini tidak mungkin untuk diteruskan, karena ini tidak mungkin untuk tidak ditanggapi. Kami paham, mungkin yang ditanggapi oleh MK adalah juga bagian dari mahasiswa. Tapi ideal rasanya ketika kami para mahasiswa yang sadar akan esensi demokrasi menanggapi hal ini. Dan menurut kami ini adalah hal ideal. Kenapa? Kami menggunakan hak kami. Ketika kami tidak dapat menggunakan hak secara konstitusional, maka parlemen jalanan adalah jawabannya. Jadi tunggu kabarnya, tunggu tempatnya, tunggu tanggal mainnya. Kami akan turun jalan segera juga. Saya kebetulan mahasiswa filsafat. Tadi pagi saya belajar tentang filsafat manusia, matkul filsafat manusia tentang manusia historis. Jadi memang secara filosofis manusia itu menyejarah dia ketika tidak dibatasi hasratnya dia menjadi giant gitu. Makanya kita lihat, dan saya akhirnya menyadari bahwa jadi demokrasi itu memang adalah satu instrumen yang ilmiah, bahwa dibatasinya kekuasaan lewat res politika, dibatasinya kekuasaan lewat instrumen sistem, itu adalah metode untuk manusia atau hewani manusia itu tidak terluap. Jadi saya merasa bahwa Jokowi ini ujung atau mungkin puncak dari power syndrome dari Pak Jokowi. Ini udah terlalu menjayan gitu. Dan secara tadi sudah dijelaskan, ternyata ada peluang, dan memang tentu kita sebagai mahasiswa harus membangun strategi-strategi tertentu untuk melihat bahwa tidak selamanya ini persoalan penolakan. Perlu ada strategi untuk menghalangi atau membatasi kejadian yang kita tidak inginkan, yaitu kejadian nepotisme yang kita sama-sama renungi di reformasi dulu. Jadi saya mengajak dan saya mau mengatakan kepada Bapak Jokowi atau keluarga Cendana Baru itu bahwa mahasiswa hari ini telah menyatu. Seluruh elemen BEMSI, BEMNUS, kita malam ini telah ada 40 kampus list untuk konsolidasi, untuk turun ke jalan dan aksi. Dan jangan lupa Pak, ada kelompok kanan yang sedang marah juga. Bapak pernah tercederai oleh kelompok kanan yang memenuhi Monas. Kita bisa ajak untuk rekonsiliasi, kita bisa ajak untuk turun ke jalan. Dan memang sebagai hukum alam, kekuasaan yang terlalu berlebih akan selalu dilawan.